Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizanul Gifari dengan NIM P20631121032 dari tingkat 1A Prodi D3 Gizi Tasikmalaya. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pendidikan agama Islam tentang peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun, pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial bangsa negara Republik Indonesia. Nah, dengan adanya keanekaragaman di negara Republik Indonesia, negara Republik Indonesia memiliki kerukunan antar umat beragama karena berbagai umat beragama di Indonesia banyak menganut beberapa agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan atau melakukan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap votanisme buta dan sikap tidak peduli akan hak kewarganegaraan dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk menyempurnakan atau mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda-beda. Hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Semakin bertambahnya zaman, semakin bertambahnya tantangan masa depan dalam antar umat beragama. Di antaranya yaitu yang pertama, pluralisme agama di Indonesia. Pluralisme agama di Indonesia merupakan suatu hal untuk membangun secara utuh dan nyata dalam ikatan kehidupan, dan juga ada perlu kesadaran untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan sekaligus untuk memperhatikannya perlu pengalaman. Upayanya berangkat dari kenyataan yang terdapat di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tidak bisa dihindari bahwa adanya fenomena pluralisme agama di Indonesia. Problem dan konflik antar umat beragama akan terjadi apabila pluralisme agama tidak disikapi tepat dan cermat, dan sudut terlihat pada kenyataan bahwa konflik agama banyak terjadi. Yang kedua, budaya sosial di era globalisasi. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari bagi orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Akibat adanya media sosial ini secara langsung memunculkan perubahan di dalam masyarakat, perubahan yang paling mendasar pada kebudayaan dan perubahan lainnya. Perubahan sosial merupakan perubahan perilaku pada diri manusia. Perubahan individu sangat dipengaruhi dari aktivitas yang dilakukan dari tergantung pada perilaku masing-masing manusia. Yang ketiga yaitu radikalisme dan terorisme agama. Tumbuhnya radikalisme yang mengatasnamakan agama merupakan akibat terbuka lebarnya sistem demokrasi pasca reformasi ikut mempengaruhi tumbuh kembangnya gerakan radikal. Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan. Agama Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan yang universal. Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan. Sikap dalam menanggapi tantangan ke depan lainnya yaitu yang pertama,
selalu menerapkan sikap berpikir kritis secara Islami. Yang kedua, membangun toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menerima setiap perbedaan. Yang kelima, interaksi sosial yang lebih intens. Yang keenam, pengakuan dan penghormatan atas pluralisme. Yang ketujuh, membangun rasa persatuan bangsa Indonesia. Yang kedelapan, selalu bersikap apresiatif. Yang kesembilan, melarang adanya diskriminasi. Dan yang kesepuluh, memahami hakikat kebebasan beragama. Sikap toleransi dalam antarumat beragama terbukti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada hak yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mengaplikasikan sikap cara mengedepankan kesatuan dan persatuan. Yang pertama, mengaplikasikan di dalam lingkungan keluarga. Dalam menghadapi tantangan ke depan, cara mengedepankan kerukunan untuk persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga harus dibina dan diterapkan sejak dini. Karena dengan kuatnya kebersamaan dan kesatuan dalam keluarga akan mempermudah dalam menangani segala macam tantangan ke depan, di mana keluarga pasti sudah mengetahui berbagai macam perbedaan. Dari perbedaan tersebut, lebih memahami dalam menghargai dan menghormati setiap perbedaan menjadi kesatuan dan persatuan keluarga yang humoris. Yang kedua, di dalam lingkungan perkuliahan. Jika rasa persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan mahasiswa-mahasiswi semakin memudar, maka yang dikhawatirkan akan terjadi pertikaian. Jiwa sosial generasi muda lambat laun semakin memudar, semangat kebangsaan semakin luntur, bahkan bisa saja banyak generasi muda yang tidak produktif lagi karena hanya mementingkan dirinya sendiri atau fokus pada kelompok tertentu saja. Di dalam lingkungan kerja, komunikasi antar tenaga kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Tanpa komunikasi yang baik, maka pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi tidak seimbang. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan sikap menghargai dan menghormati perbedaan dalam lingkungan masyarakat, memberikan rasa nasionalisme, persatuan, Bhinneka Tunggal Ika.